Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Riyaki ya pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nurdin Hikayat dalam acara Seputar SMEPSI edisi Senin 7 September 2020. Mari kita simak berita pertama. Di hari pertama uji coba proses pembelajaran tatap muka secara terbatas, SMK SPGRI 1 Kota Sukabumi telah dilaksanakan. Berikut cuplikannya. Pada hari Senin 7 September 2020, puluhan sekolah tingkat SMA SMK sederajat di Kota Sukabumi mulai menggelar uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, sekolah tersebut membatasi jumlah murid yang masuk dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dikutip dari republika.co.id, data dari Kantor Cabang Dinas atau KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyebutkan ada sebanyak 28 sekolah SMA dan SMK baik negeri maupun swasta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Mulai Senin, ada sebanyak 28 sekolah yang mulai menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka, ujar Kepala Kantor Cabang Dinas KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5. Begitupun dengan SMK SPGRI 1 Kota Sukabumi yang telah mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, yang diikutsertakan sebanyak 60 siswa. Dan siswa diwajibkan untuk mengikuti protokol-protokol yang diterapkan oleh sekolah. Nah, di sini telah datang narasumber kita, Bapak Asep Ramdhani SPDI, selaku Ketua Satgas Covid SMK SPGRI 1 Kota Sukabumi. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Nah, Bapak dibuka aja ini, udah biar jelas ya. Karena tadi udah melalui protokol-protokol. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini, Pak. Bagaimana sih gambaran umum uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, Pak? Sesuai dengan arahan pemerintah Kota Sukabumi dengan Kantor Cabang Dinas Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat KCD, pada hari Kamis kemarin telah melakukan rapat dengan KKS, termasuk yang kepala sekolah telah melakukan rapat untuk mempersiapkan kegiatan uji coba yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 7 September 2020. Dan memang kita telah mempersiapkan protokol kesehatan, kemudian skema pembelajaran, yaitu proses pembelajaran seperti apa, kemudian dari awal mereka masuk, kemudian proses di dalam kelas, kemudian kegiatan setelah mereka pulang menuju rumahnya masing-masing. Jadi gambaran umumnya memang seperti itu, dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga kantor cabang dinas. Jadi sekolah melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Sudah bagus ya, Pak, udah bagus. Ya, awalnya bahwa kita untuk kegiatan pembelajaran tatap muka yang pada waktu itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020, kemudian dipajukan menjadi tanggal 7 September 2020, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Ini hari pertama berarti ya, Pak? Hari pertama, betul, hari pertama anak datang ke sekolah. Karena sebelumnya pun anak sudah diberikan gambaran berkaitan dengan penggunaan protokol kesehatan untuk memakai masker, kemudian diantar oleh orang tua siswa ke sekolah. Jadi anak tidak menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Anak diantar oleh orang tuanya sampai di sekolah mengikuti protokol kesehatan yang ada, mulai mencuci tangan, kemudian membasuh cuci tangan dan kita telah menyiapkan dari
tempat cuci tangan itu sebanyak 27 titik secara permanen. 27 titik Iya. secara permanen dan 5 portable untuk di depan. Iya. Jadi dari 2 kelas itu cukup, kalau misalkan menurut rasio sudah lebih dari cukup gitu, untuk protokol kesehatan. Berikutnya untuk penyediaan face shield juga untuk penutup wajah atau APD telah kita sediakan pula. Jadi anak dikasih gitu Pak? Anak dikasih secara cuma-cuma, tentunya menggunakan anggaran dan ketersediaan daripada sekolah maupun dana bantuan operasional sekolah BOS gitu. Jadi kita anggarkan untuk 1 orang 1 face shield. Kemudian berikutnya anak juga diberikan masker. Diberikan masker. Ini ada menurun untuk masker. Oh ya, masker ini ya? Ya, masker itu dibagikan kepada anak secara cuma-cuma. Jadi 1 orang siswa mendapatkan dua masker gitu. Kalau misalkan 1 hari ini kotor bisa dicuci dan yang 1 lagi bisa dipakai begitu. Sementara gambaran umumnya seperti itu. Antusiasnya sendiri Pak, antusias siswa dan orang tua bagaimana Pak dengan adanya uji coba pembelajaran tatap muka ini? Antusiasme cukup positif ya. Cukup positif, sangat positif antusiasme dari orang tua. Hanya mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan transportasi, karena mau tidak mau anak itu memang harus diantar sama orang tua siswa. Jadi berkompleksitas lah permasalahan itu menjadi salah satu kendala lah gitu ya. Kendala ada kadang-kadang anak itu orang tuanya kerja, kerja dua-duanya, sehingga di rumah tidak ada orang yang mengantar. Kemudian juga kalau tidak mengantar atau misalkan anak itu kesulitan untuk berangkat ke sekolah karena orang tuanya sibuk bekerja dan lain sebagainya begitu. Kalau misalkan itu dipaksakan juga tidak baik buat mereka, lebih baik belajar daring. Kuncinya ya, karena memang pembelajaran tatap muka ini adalah bersifat penguatan. Jadi intinya kegiatan pembelajaran siswa itu dilakukan secara daring. Hanya untuk kegiatan tatap mukanya bersifat penguatan daripada program pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Sehingga setidaknya 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali anak ketemu dengan guru mata pelajaran, bertemu dengan wali kelas, dan bertemu dengan guru-guru yang lainnya. Di dalam penerapannya sendiri Pak, di dalam penerapan lingkungan sekolahnya sendiri ada kendala nggak Pak? Kendala pasti ada, karena satu mungkin karena memang anak melakukan adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Satu harus melakukan cuci tangan, kemudian masuk harus sesuai dengan harus sesuai dan mengikuti marka jalan. Ya, marka jalan. Jadi mana jalan masuk, kemudian mana jalan keluar gitu. Mana yang harus dilakukan anak, mana yang tidak boleh dilakukan oleh anak gitu. Termasuk kalau dalam proses pembelajaran sendiri kan kantin sudah tersegel. Jadi nggak dibuka gitu? Tidak dibuka, sudah tersegel dan sudah menggunakan segel bahwa kantin ditutup, artinya tidak boleh beroperasi. Ya, jadi mungkin itu tadi, jadi anak harus bawa makanan dari rumah, tidak ada waktu istirahat untuk keluar ya. Kemudian juga anak tidak boleh muping gitu. Tidak boleh muping atau misalkan ya terbatas lah. Boleh mungkin melakukan aktivitas yang lain karena memang istilahnya jadi terbatas, dibatasi dengan aturan dan protokol kesehatan yang ada. Kenapa? Karena memang sesuai dengan rasio kita bahwa jumlah kita memang banyak di SMK SPGRI 1 Sukabumi, jumlah siswanya banyak, maka
harus betul-betul dipersiapkan kesiapan kita sedetail mungkin gitu, sehingga dan alhamdulillah secara kita uji cobakan waktu pagi hari bisa berjalan dengan baik gitu. Di dalam pelaksanaan uji coba ini Pak, ada berapa siswa yang melaksanakannya? Siswa untuk kegiatan pembelajaran daring ini untuk berkaitan dengan kurikulum ya, itu untuk kurikulum hanya mungkin untuk kegiatan tatap muka kita dibatasi dengan 5 lomba. Ya, jadi tiap hari itu anak sudah dijadwalkan datang ke sekolah hanya 5 lomba. Jadi kita buat setting atau kita setting ruangannya menjadi ruang teori 1, ruang teori 2, ruang teori 3, dan ruang teori 4, dan ruang teori 5. Nah, jadi sistemnya jadi random kelompok. Jadi ada kelompok dari per kelas itu ada dibagi dengan beberapa kelompok sebanyak 12 orang. Tapi itu yang udah siap aja gitu Pak? Yang sudah siap aja. Jadi kita 5 lomba, setiap lomba itu yang diisi hanya 12 siswa, karena memenuhi protokol kesehatan jarak 1,5 meter ya, jadi 1,5 meter untuk kegiatan pembelajaran, karena kelas kita cukup luas, satu kelasnya gitu ya, satu kelasnya jadi cukup untuk 12 orang di dalamnya. Nah Pak, setelah protokol kesehatan diterapkan di sekolah ini, terus fasilitas terpenuhi oleh sekolah untuk menunjang protokol kesehatan ini, apa sih Pak kekhawatiran dari Satgas Covid ini sendiri? Ya. Tentunya bahwa kita tetap saja khawatir gitu ya, tetap khawatir. Dan memang kita tidak menginginkan adanya klaster baru ya, klaster baru penyebaran COVID-19 ada di lingkungan pendidikan, termasuk guru, kemudian siswa ya, karena memang kemarin setelah dinyatakan negatif guru-gurunya, dan kita tidak menginginkan sebetulnya ada klaster baru, karena sejauh ini kita berusaha menerapkan protokol kesehatan, makanya dalam rangka upaya pencegahan. Mungkin yang menjadi kendala yaitu tadi kita meminta kepada seluruh jajaran guru untuk berpartisipasi aktif. Ya, artinya untuk mengingatkan siswa, kemudian juga rekan-rekan sejawat, guru, tata usaha, dan warga sekolah yang lain itu berpartisipasi aktif. Satu, menekankan kepada siswa, guru maupun tata usaha untuk selalu memakai masker. Kemudian dalam proses pembelajaran untuk menekankan siswa untuk memakai masker dan bersih, tapi tidak secara bersamaan. Berikutnya, tetap kita tidak menginginkan adanya klaster baru, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadi kerumunan, karena memang kita sudah membuat marka jalan, kemudian kita membuat jarak baris 1 sampai 1,5, sehingga yang mudah-mudahan itu bisa ditaati. Kuncinya adalah sejauh mana komitmen kita itu dari warga sekolah untuk bahu-membahu terus menggalakkan bahwa ini COVID kita tidak tahu ya, karena memang penyebarannya atau cepat gitu ya, secara cepat, tetapi kita berusaha untuk menggunakan protokol kesehatannya. Nah itulah dia bincang-bincang kita dengan Bapak Asep Ramdhani SPDI selaku Ketua Satgas Covid ya di SMK SPGRI 1 Kota Sukabumi. Pak, untuk yang terakhir nih, ada nggak himbauan untuk yang di rumah atau teman-teman siswa-siswi SMK SPGRI 1 Kota Sukabumi? Begitu Pak? Ya. Mungkin ini catatan dan sekaligus himbauan mungkin bagi yang pertama bagi peserta didik khususnya kelas 10, kelas 11 maupun kelas 11, kelas 12
yang sudah ditentukan jadwalnya ketika masuk ke sekolah jangan lupa memakai masker, kemudian jaga kesehatan, tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tetap kita harus senantiasa gembira ya, tetap gembira. Jadi suasana itu jangan kita buat menjadi suasana yang tegang, tetapi buat suasana yang rileks di dalam kelas. Kemudian sering-sering berolahraga, jaga kesehatan dengan baik, terutama jaga tidur juga ya, istirahat yang lebih gitu. Jadi jangan waktunya tidur dibalik gitu ya. Jadi tidur dibalik. Berikutnya maksudnya waktu tidur dibalik itu jadi waktunya malam begadang gitu. Kalau misalkan siangnya malah tidur gitu. Malah tidur. Ya, memang itu menjadi kebiasaan yang lumrah lah untuk hari ini, memang seperti itu. Makanya orang tua menyambut baik artinya adanya kegiatan tatap muka ini gitu. Kemudian juga untuk guru-guru dan lain sebagainya, kita senantiasa ingin tetap mendidik siswinya dengan didikan yang terbaik. Artinya dengan kegiatan tatap muka ini secara antusias dari guru pun memang seperti itu. Mereka ingin sekali bertatap muka dengan muridnya, juga muridnya juga ingin sekali dan rindu sekali kepada gurunya ya, dalam rangka yaitu tadi sesuai dengan tujuan kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi walaupun dalam masa seperti ini anak harus cerdas, anak harus sehat, kemudian anak juga harus terjaga imunitasnya gitu. Tentunya yang terakhir, mari kita teguhkan komitmen kita untuk bisa mematuhi segala bentuk aturan, baik itu aturan yang diterapkan oleh pemerintah, kemudian sekolah, kemudian tanpa terkecuali. Bagi siswa, bagi guru, bagi tata usaha, bagi penjaga sekolah dan lain sebagainya, tetap berkomitmen ya menjalankan aturan yang ada. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak atas sama-sama. Nah, itulah dia wawancara kita dengan narasumber. Wawancara kita tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Nurdin Hikayat, pamit undur diri. Salam tipis Mepsi.